Di luar Yesus, hidup itu tidak ada artinya. Hanya sekedar berlalu, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu bukan terjadinya setiap tahun baru. New Year, New Me gitu ya. Bukan. Setiap hari di satu sisi menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Tapi di satu sisi seperti ada kehidupan lain. Roh Kudus itu manis dan lembut, tidak pernah memaksa. Roh Kudus itu selalu memberikan tuntunan di hati kita. Orang Kristen bisa gak bebas meso? Meso adalah caci maki. Kalau Anda yang online gak ngerti ya meso itu apa ya. Meso itu caci maki. Kadangkala tuh cuma jadi awalan dan akhiran yang tidak berguna itu. Cuma sebuah ekspresi. Ya saya lupa tadi kalau perkataan tuh kenapa gak boleh bohong sama perkataan kotor. Karena Tuhan tuh mau pakai kata-kata kita. Waktu kita berdoa, waktu kita mengusir iblis dalam nama Yesus. Maka kata-kata kita akan menjadi kata-kata yang berkuasa. Kenapa emosi juga jangan menuntun kita kepada dosa. Karena emosi kita itu bisa dipakai Tuhan. Mau baca sama-sama? Mau ya, kita baca sama-sama dari ayat yang ke-17 sampai 24 lebih dulu. 1, 2, dan 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita kalau baca firman, kalau dikatakan semua ini kukatakan dan kutegaskan gitu ya. Berarti ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Mari kita menaruh perhatian. Kita sering ya mendengar istilah manusia lama dan manusia baru. Kita sudah sering mendengar cara hidup yang lama. Bisa jadi itu sebuah tren baru. Oh, dulu saya belum pernah punya HP dengan internet tanpa batas. Jadi saya dulu enggak pernah punya kebiasaan begadang nonton gitu ya. Atau begadang main. Berarti itu bukan cara hidup lama dong. Itu cara hidup saya yang baru. Sejak saya kuliah, saya enggak bareng orang tua, saya jadi suka begadang. Berarti apakah itu tidak termasuk dalam firman? Perhatikan, cara hidup yang lama artinya cara hidup manusia lama. Yaitu cara hidup sebelum kita mengenal Tuhan. Firman Tuhan itu dengan jelas berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di luar Yesus, kehidupan itu akan sia-sia. Di luar Yesus, hidup itu tidak ada artinya. Hanya sekedar berlalu, seperti ya bosen lah. Cuman istilahnya itu cari entertain, terus menerus pengennya cuman haus akan entertainment. Tapi ujungnya sia-sia. Kok cepat sekali ya sudah berlalu. Ternyata belum ada sesuatu pun yang berarti yang dikerjakan. Lebih banyak sesuatu itu sifatnya sia-sia. Lebih banyak buang-buang waktu mungkin dan lain-lain. Tidak ada penghakiman buat kita, belum terlambat.
Firman Tuhan bilang, ayo jangan lagi kita hidup seperti itu. Dengan pikiran yang sia-sia, kemudian dikatakan pengertiannya gelap dan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan ada di dalam hati mereka dan perasaan mereka tumpul. Bukan berarti mereka tidak bisa merasa sedih, marah, bukan. Tapi mereka tidak sensitif lagi akan kebenaran. Karena apa? Karena lebih gampang dan lebih banyak porsinya. Saya tahu kita semua ini pasti setiap hari itu masih bergumul dengan godaan dosa, dengan hal-hal yang berusaha menarik kita keluar dari kebenaran. Lebih gampang memang kompromi itu, tapi seberapa banyak porsinya? Kalau kita dengan sengaja menyerahkan diri kita, kehidupan kita untuk dipimpin oleh hawa nafsu, maka dikatakan pengertian kita gelap. Dan malah dikatakan lagi mengerjakan segala sesuatu yang namanya kecemaran dan keserakahan. Tidak ada ujungnya. Tapi firman Tuhan di tengah berhenti lagi berkata, kamu gak begitu, oke? Kita tidak seharusnya demikian, oke? Karena kita sudah mengenal Tuhan. Ternyata yang membuat perbedaan, apakah kita ini hidup dengan cara yang lama, atau kita ini sudah hidup dengan diperbaharui, seperti kata firman yang diperbarui dalam roh dan pikiran, terletak pada pengenalan kita akan Yesus. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita jadi tahu yang benar dan yang salah. Tapi mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Kalau dikatakan pengertiannya gelap, berarti semua pengetahuannya tidak berdasar pada pengenalan akan Tuhan. Demikian juga ketika firman Tuhan dikatakan, ayo jangan hidup lagi dengan cara yang lama. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan merasa begini, terlalu banyak peraturan, repot jadi orang Kristen. Jangan ini, jangan itu, ndak boleh ini, ndak boleh itu. Ini dosa, itu dosa. Capek rasanya ngikutinnya. Apalagi kalau kita ini petobat baru. Biasanya nggak pernah Tuhan-Tuhanan. Biarkan hari ini firman Tuhan spesial untuk Anda. Cara hidup kita tidak akan sama lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi ketika Anda sudah masuk dalam baptisan. Bukankah dengan jelas Alkitab katakan barang siapa yang dibaptis, diselamatkan oleh kiasannya itu baptisan. Ia memohonkan hati nurani yang baru kepada Allah. Hati nuraninya diperbarui sehingga bukan lagi tidak bisa jatuh dalam dosa, tapi sudah tidak bisa lagi menikmati dosa. Kalau sudah tahu tidak bisa lagi menikmati dosa, kenapa harus main-main lagi? Kenapa harus berlama-lama untuk keluar dari cara hidup yang lama itu? Ambil keputusan untuk segera menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Lihat firman Tuhan itu bilang apa? Manusia baru itu bukan terjadinya setiap tahun baru. New year, new me gitu ya. Bukan. Percayalah itu cuma bertahan 1 bulan biasanya. Kayak anak kecil yang suka nulis buku itu loh. Kalau bukunya baru, halaman pertama tuh bagusnya tulisannya. Ya, halaman kedua, ketiga sudah cakar ayam semua. Karena segala sesuatu pertama tuh kelihatannya exciting. Hidup yang diperbarui itu bukan hanya ketika tahun baru Bapak Ibu Saudara. Hidup yang diperbarui itu setiap hari. Firman Tuhan bilang begini, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, kita punya kemampuan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesuai standarnya Tuhan. Bukan apa kata orang kanan dan kiri. Untuk urusan kebenaran dan kekudusan, dengarkan saya. Itu urusan pribadi setiap masing-masing pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya asiknya rame-rame. Rasanya kalau melakukan pelanggaran tuh kalau rame-rame tuh rasanya lebih tenang. Karena aku tidak sendirian di dalam dosa ini.
Karena ada banyak temannya. Berhenti melakukan dosa korporat. Berhenti. Hadapi. Jadilah orang yang pertama yang stand dan berkata, guys, kita ini kan anak Tuhan. Saya kok kayak ngomong sama Auge ya. Guys, kita ini kan anak Tuhan. Let's stop doing this. Atau yang cici-cici arisan. Ya, taci-taci arisan. Ayo berhenti jangan ngomongin orang yuk. Yang gibah bayar katanya. Jadilah orang yang berani untuk menyelamatkan teman-teman yang lain. Jangan terlibat dalam persengkokolan. Persengkokolan. Ya udahlah, pokoknya Anda tahu ya. Jangan terlibat dengan seperti itu. Iya. Terima kasih. Kadang-kadang memang ada huruf yang hilang. Jangan terlibat di dalam itu tadi. Hiduplah dengan terang. Kalau ada orang yang tiba-tiba mengarah ke hal-hal yang negatif, pahit, bikin satu grup, hati-hati loh. Bikin grup sendiri, entah mau ngerasani pemimpinnya atau janjian untuk melakukan hal-hal yang pemimpinnya enggak tahu. Hidup itu transparan aja. Kalau memang masih dalam kelemahan, jujur bilang, saya ini masih punya kelemahan di area ini dan ini. Tolong cover saya. Tolong bantu saya lepas dari ini. Daripada hidup mendua. Daripada hidup dengan standar ganda. Setiap hari di satu sisi menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Tapi di satu sisi seperti ada kehidupan lain. Jangan perlakukan itu dengan Tuhan kita. Tuhan itu jelas maunya. Tuhan itu mau kita menanggalkan manusia lama. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan itu adalah bukti cintanya Tuhan kepada kita. Tuhan itu menuliskan dengan begitu detail tentang kehidupan kita. Bukan karena dia kurang kerjaan. Bukan dia seperti polisi yang mau membuat hukum pasal 1 sampai pasal terakhir dan kemudian salah kan? Tuhan itu tidak seperti itu. Semua yang difirmankan ada hikmat di balik kata jangan. Kalau kita tetap hidup dengan cara yang lama, kita sendiri yang rugi. Kita akan muter-muter di padang gurun, kita tidak akan bertumbuh secara kerohanian. Bahkan satu hari kita akan mati. Di depan kelihatan hidup, tapi sebenarnya mati di dalam. Siap? Mau lihat apa kata firman? Manusia baru itu seperti apa? Cara hidupnya seperti apa? Paling tidak ada 7 poin. Ada 7 poin ya. Kita lihat yang pertama di ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Pertama ini adalah area perkataan. Area perkataan ini bukan hanya di ayat 25 tapi juga ada di ayat 29. Yaitu janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan, dengan hati percaya, maka berikutnya adalah dengan mulut mengaku. Artinya perkataan kita itu matters. Penting. Perkataan kita itu bukan sekedar menguap di udara. Tuhan sangat memperhatikan perkataan umatnya. Makanya dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Makanya kenapa waktu seseorang penuh dengan Roh Kudus, tanda pertama yang kelihatan yang kita bisa harapkan adalah lidahnya mengucapkan bahasa doa yang baru, bahasa roh. Dipimpin Roh Kudus dimulai dari lidahnya. Dengan harapan apa? Perkataan kita sebagai manusia baru tidak lagi sama dengan perkataan manusia lama yang penuh dengan dusta dan perkataan kotor. Gampangannya begini, kalau ada anak Tuhan
yang masih meso, bertobat. Jangan jadikan meso itu sebagai kebiasaan. Gak boleh meso itu. Bilang sama kiri kanannya, gak boleh omong kotor. Gak boleh meso. Karena itu cara manusia lama. Yang pertama adalah perkataan. Yang kedua adalah ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sampai situ dulu. Yang kedua adalah cara kita handle emosi. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan marahnya itu seperti ini senapan yang gitu ya. Yang kalau udah marah tuh nggak mikirnya nggak ngomong. Kalau udah marah tuh ngomongnya nggak mikir. Ingat batasan firman, biarlah kamu marah. Memangnya marah dosa? Enggak. Marah itu boleh, yang nggak boleh adalah waktu marah berbuat dosa. Bukan cuma marah. Boleh nggak sedih? Boleh. Tapi waktu sedih jangan berbuat dosa. Boleh nggak terlalu bahagia karena merayakan graduation? Boleh. Merayakan naik gaji, naik posisi, boleh bahagia. Tapi jangan berbuat dosa. Waktu marah, jangan sakiti orang lain. Jangan lukai orang lain. Jangan lukai diri sendiri. Waktu sedih, jangan sakiti diri sendiri. Oh ya, saya lupa tadi, kalau perkataan tuh kenapa nggak boleh bohong sama perkataan kotor? Karena Tuhan tuh mau pakai kata-kata kita. Waktu kita berdoa, waktu kita mengusir iblis dalam nama Yesus, maka kata-kata kita akan menjadi kata-kata yang berkuasa. Kenapa emosi juga jangan menuntun kita kepada dosa? Karena emosi kita itu bisa dipakai Tuhan. Dan firman Tuhan juga bilang, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan lama-lama, marah sebentar, jangan marah bertahun-tahun. Sedih sebentar, jangan sedih bertahun-tahun. Bahagia, jangan bahagia sampai pagi. Bahagia tuh cukup sampai jam 12 malam, tutup, pulang, tidur. Kalau bahagianya diterus-terusin, bukan bahagia lagi. Beda, saya gak mau sebut nanti rame. Ya, kemudian perhatikan ayat 27. Ayat 27 bilang begini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dengar, kenapa tadi kita diminta untuk berjaga-jaga? Gak usah bilang ini benar apa salah ya, berdebat. Kita ini selalu dalam incaran, Anda harus tahu itu. Lebih baik kita bangun standar kehidupan yang begitu rupa, sehingga tidak ada kesempatan untuk iblis masuk di dalamnya. Kalau Anda punya internet tanpa batas dan Anda tidak harus bangun pagi, apa yang terjadi? Anda bisa main sepanjang malam, Anda bisa internetan sepanjang malam. Di situ iblis bisa masuk dengan kekerasan, pornografi, kecanduan, dan segala macam. Anda tetap akan jadi orang yang hidup, tapi Anda setengah mati. Karena separuh hidup Anda bangun deal dengan kegelapan, iblis masuk di sana. Anda pikir tidak ada yang tahu. Dan di satu sisi yang lain, Anda bangun karir Anda bangun kehidupan Anda, bahkan jangan sampai Anda melayani juga di sana. Anda pikir, Anda menutupi guilty feeling Anda dengan melayani. Jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri ruang sedikit pun kepada kegelapan untuk menuntut lebih atas hidupmu. Yang keempat dikatakan begini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan, kalau orang yang meninggalkan cara hidup yang lama, orang itu mengenakan manusia baru yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, maka sudah pasti ciri-ciri utamanya orang itu akan rajin. Orang itu akan bekerja dengan baik. Dia tidak akan biarkan tangannya menganggur. Dia tidak akan makan gaji buta. Dia tidak akan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak halal. Kemudian berikutnya, yang kelima, dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Orang yang hidup baru akan taat pada tuntunan Roh Kudus. Tidak akan mengabaikan Roh Kudus sampai di level
mendukakan. Roh Kudus itu manis dan lembut, tidak pernah memaksa. Roh Kudus itu selalu memberikan tuntunan di hati kita. Dan kalau lama-lama kita abaikan, maka tidak akan ada lagi tuntunan itu. Makanya hati-hati, ada di level mana kita. Kalau misalnya Roh Kudus itu sudah didukakan, tapi kita mau bertobat, kita mau berubah, saya percaya Roh Kudus akan kembali aktif dan powerful kembali di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu bekerja selaras dengan kerinduan kita. Roh Kudus itu bekerja selaras dengan iman percaya kita. Kemudian yang berikutnya apa? Yang keenam, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini ngomong tentang apa isi hati kita. Apa yang kita simpan di dalam hati kita. Janganlah itu adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan. Dulu mungkin kita ngalami perlakuan gak enak. Lalu kita marah, dendam. Tapi waktu kita bertobat terima Yesus, hati kita diperbaharui. Bukan lagi hati yang keras dan penuh kemarahan. Tapi hati yang lembut, hati yang bisa kasihan sama orang itu. Sama seperti Tuhan kasihan sama orang yang berbuat dosa. Ya, kemudian yang terakhir dikatakan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini area apa? Ini area relationship. Jadilah ramah. Karena apa? Karena yang ada di dalam kita ini Roh Kudus. Kalau kita galak pada orang, pastikan itu untuk kebaikan orang itu. Bukan karena kita sedang marah dan meluap-luap dengan kemarahan. Dari 7 area ini, kita screening masing-masing aja. Area mana yang saya masih mempertahankannya di hidup saya. Saya tutup dengan sebuah konklusi. Di 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Keinginan diri sendiri atau keinginan orang lain. Atau keinginan teman. Berapa banyak kita kompromi itu sebenarnya juga karena desakan teman. Karena kita takut kehilangan teman. Dengar, kami mau jadi teman Anda. Kalau perlu teman Anda itu jadikan teman kita juga. Dan dikatakan tetapi menurut kehendak Allah. Ini waktu sisa ya, jangan kita gunakan. Perhatikan ayat 3, dengan ini saya selesai. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa, hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Katakan, sudah cukup banyak waktunya. Sudah cukup. Jadikan hari ini adalah hari terakhir. Kita kompromi dengan manusia lama kita.